Bersihkan semua barang Ferry Irawan dari rumah Vena Melinda, diminta diambil. Semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen perwakilan keluarga maupun ada nilainya perwakilan keluarga di sini, di tempat ini, untuk mengembalikan barang-barang sehingga tidak akan ada lagi statement-statement yang saya rasa tidak berkorelasi secara langsung dengan urusan KDRT. Nanti kita lihat ada barang baju, ada sepatu, semuanya lah yang barang-barang berharga milik Pak Ferry akan kita kembalikan. Dengan satu syarat, ada surat kuasa dari Pak Ferry menunjuk salah satu keluarga atau kuasa hukum mereka. Dari awal Ferry udah minta itu barang-barangnya Ferry mau diambil, tapi Vena udah bilang ke Ferry, kamu nggak usah datang ke rumah saya, nggak boleh nginjak lagi ke rumah saya. Kenapa nggak dari awal dia ngasih? Dia kemarin bilang begitu karena mau ngembaliin barang, karena udah ada statement dari Bang Sunan. Baru dia bilang, karena mungkin ketakutan ya. Harusnya dari awal, begitu dia Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja. Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Dia seneng barangkali ya, Ibu Vena ngumpulin barang-barang bekas. Sementara buat apa sih barang-barang bekas itu? Harusnya cepet-cepet dikembaliin, begitu Ferry minta. Perseteruan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan kian meruncing, bahkan kini Ibu Verul Bramasta sudah bereskan barang-barang Ferry di rumahnya. Kini Vena hanya tinggal menunggu Ferry menyerahkan surat kuasa untuk mengambilnya. Agaknya Vena ingin segera mengakhiri permasalahannya dengan sang suami. Dia bahkan siap mengembalikan barang-barang milik sang suami. Hal itu diungkap oleh kuasa hukumnya Nur Ahmad Riyadi. Riyadi mengatakan bahwa semua barang-barang berharga milik Ferry masih ada di kediaman kliennya. Barang-barang tersebut sudah dibereskan dan ditata dengan rapi. Mereka hanya tinggal menunggu Ferry untuk mengambilnya. Yang jelas secara barang-barang semuanya sudah kita persiapkan, kata Riyadi. Barang-barang tersebut sudah rapi di rumah Ibu Vena, demikian tambahnya. Hanya saja ada syarat khusus yang diajukan pihak Vena Melinda pada Ferry Irawan jika ingin mengambil barang-barang tersebut, yakni surat kuasa yang ditulis tangan oleh Ferry. Ada barang baju, sepatu, semuanya lah barang-barang berharga milik Pak Ferry akan kita kembalikan, tutur Riyadi. Dengan satu syarat, ada surat kuasa dari Pak Ferry untuk menunjuk salah satu keluarga atau kuasa hukum mereka. Demikian tegasnya. Sementara terkait surat kuasa tersebut, Riyadi mengaku hingga saat ini belum menerimanya dari Ferry Irawan, sehingga dia belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai waktu pengambilan barang tersebut dari pihak Ferry Irawan. Seperti diketahui, Ferry Irawan sempat meminta barang-barang pribadi di rumah Vena Melinda. Permintaan itu ia sampaikan lewat sepucuk surat yang dia kirim dari balik jeruji besi. Kemudian surat tersebut dititipkan pada Sunan Kalijaga untuk diserahkan ke Vena. Vena Melinda akhirnya menggelar pengajian sekaligus syukuran setelah dirinya digugat cerai Ferry Irawan. Tak hanya itu, Vena Melinda juga memanggil sejumlah anak yatim piatu dalam kesempatan tersebut. Ia berharap agar doa-doa dari anak-anak yatim piatu yang dipanggil ke rumahnya itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma mau fokus kepada diri saya karena saya yakin Allah yang menjadi pelindung saya, sebut Vena Melinda. Menurut Vena Melinda, selama bermasalah dengan Ferry Irawan, dirinya hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap di usianya yang sudah memasuki 50 tahun bisa selamat dunia akhirat. Saya pengen insya Allah saya dan anak-anak bisa bahagia lahir batin, dunia dan akhirat, kata Vena Melinda. Di tengah masalahnya yang masih rumit itu, ia berharap agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tangis Vena Melinda pecah saat dirinya mengenang kembali rasa sakit yang ia terima belakangan ini. Karena selama sebulan ini saya selalu mencoba curhat sama Allah, demikian katanya. Ia berharap agar ke depan bisa melangkah dengan rasa yang lebih tinggi keimanannya, lebih percaya diri lagi karena merasa Allah itu ada dan dekat, sebut Vena Melinda. Doakan Ibu Vena semoga bisa melangkah tegar dan tidak menyesal untuk apapun yang sudah pernah diambil. Demikian sebutnya. Ia berharap ke depan dirinya bisa lebih sabar dan pasrah dalam menghadapi ujian hidupnya saat ini. Sementara itu dikatakan Roro Fitria bahwa Vena Melinda menggelar syukuran agar dirinya diberi kelancaran dalam menghadapi masalah yang ada.
Roro Fitria berharap agar kedepannya Vena Melinda mendapatkan ketenangan hati setelah menggelar syukuran dan pengajian. Menurut Roro Fitria, Vena Melinda mengaku bersyukur karena sudah digugat cerai lebih dulu oleh Ferry Irawan. Dikatakan Roro Fitria bahwa siapa saja yang mendaftarkan lebih dulu perceraian tersebut baginya tak ada masalah. Karena goalnya tetap sama, yaitu berpisah secara baik-baik. Jelas wanita yang akrab disapa Nyai itu. Sebagai sahabat, dirinya hanya mendukung apa saja keputusan yang diambil oleh Vena Melinda. Irawan akhirnya resmi menggugat cerai Vena Melinda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 7 Februari. Padahal sebelumnya Ferry masih bersikukuh ingin berdamai dengan Vena Melinda usai kasus dugaan KDRT mencuat. Namun sayangnya usaha damai itu ditolak mentah-mentah oleh ibunda Ferry Bramasta. Seolah sudah putus asa, Ferry Irawan akhirnya memilih untuk menggugat cerai Vena Melinda. Meski begitu, proses perceraian Ferry Irawan dengan Vena Melinda terancam molor. Bukan tanpa sebab, Ferry Irawan sendiri masih berstatus tersangka dan ditahan di Polda Jatim, Surabaya karena dugaan KDRT. Melihat hal ini, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah mencoba menjelaskan mengenai efek status Ferry terhadap proses perceraian tersebut. Taslimah mengatakan jika status tersangka yang disadang oleh Ferry Irawan bisa saja berpengaruh dalam sidang perceraiannya, bisa aja, ujar Taslimah. Taslimah mengatakan hal itu berpengaruh pada kehadiran Ferry Irawan nantinya di saat proses persidangan sudah dimulai. Kehadiran Ferry Irawan saat di persidangan bisa dihadiri secara langsung oleh dirinya atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Kan dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah bukan menunjuk seseorang, bukan, demikian ungkapnya. Orang yang dihukum terus dipanggil kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, akan dipanggil untuk hadir, baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasa hukum. Demikian hukumnya. Ferry Irawan merasa bahwa Vena Melinda telah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai suami. Hal itu diungkap langsung oleh kuasa hukum Ferry Irawan baru-baru ini, bahwa permohonan itu Mbak Vena Melinda yang kami duga telah menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku suaminya, ungkap Hairul Imam. Hairul Imam juga menyebut jika selama ini Vena Melinda sengaja menggiring opini publik agar nama kliennya buruk di mata masyarakat, nantinya kami akan buktikan di dalam persidangan bahwa apa yang diungkapkan Mbak Vena Melinda maupun kuasa hukumnya adalah rangkaian untuk menggiring opini, demikian tambahnya. Padahal menurutnya Ferry Irawan sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik. Mas Ferry Irawan telah menjalankan, dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Demikian tegas Hairul Imam. Lantas bagaimana tanggapan Vena Melinda? Sebelum ini Vena Melinda memang lebih dulu berkeluar-keluar ingin segera menceraikan sang suami.